Aisyah belum tidur. Dan Aisyah juga, ya namanya salah seorang istri Nabi yang memang ada rasa kecemburuannya. Ini mau kemana Nabi ini malam-malam? Pelan-pelan pula lagi. Maksud pelan-pelan itu saking sayangnya Nabi sama istrinya. Kita juga demikian ikhwan. Kalau antum dapati istri sudah tidur, pelan. Jangan malah antum gempreng ini. Ngambil air supaya kedengaran sama istri, kalau bisa pecah ini, bang gitu. Jangan, sudah biar sedang tidur kita ambil nasi sendiri, ngambil karena istri sudah tidur. Ya. Ternyata Aisyah belum tidur saat itu, diikuti Nabi, loh kemana ini? Nabi pakai sendal pelan-pelan, pakai kainnya pelan-pelan, pakai gamisnya pelan-pelan. Ternyata ke kuburan malam-malam. Ternyata Nabi diperintah untuk mendoakan Ahlul Baqi'. Dan Aisyah katanya melihat Nabi menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangan mendoakan Ahlul Baqi'. Setelah itu Nabi balik lagi. Aisyah yang kelabakan nih. Karena Nabi pas balik arah, loh Aisyahnya di situ, nanti takut ketahuan. Aisyahnya agak kenceng larinya. Nabi penasaran, ireng-irengnya opo ya, Nabi penasaran. Nabi agak kejar sedikit sampai akhirnya Aisyah masuk kamar segera, namun kan masih napas yang ngos-ngosan tuh jemaah. Karena baru agak lari sedikit. Akhirnya pas masuk ke rumahnya Nabi dapati Aisyah ngos-ngosan. Kata Nabi, "Ono apa Aisyah?" "Ndak ono ya Rasul." "Ono apa? Ayo aku lah paling nanti dikasih tahu sama Allah." Akhirnya takut Aisyah, akhirnya cerita. Dan Nabi marah itu. Kenapa? Karena Aisyah seolah-olah menuduh Nabi mau berkhianat gitu. Yani Nabi mau ke istri yang lain. Padahal itu tidak boleh cuma. Kecuali kalau darurat boleh. Ya kalau antum poligami, sedang di istri yang dapat giliran, itu antum tidak boleh ke tempat istri yang lain. Kecuali kalau ada darurat, itu pun sebentar. Tidak boleh lama-lama. Harus segera kembali. Ya. Jadi apapun keadaan istri yang sedang kita gilir di situ harus kita terima. Jadi walaupun istri sedang haid nih misalnya, ya sudah antum jangan merasa aduh rugi istri sedang haid nih, sehingga dia pindah ke istri yang lain yang tidak sedang haid. Enak saja sembarangan gitu. Tidak boleh, apalagi sampai jima gitu, kecuali diizinkan. Dan rata-rata istri nggak mengizinkan nih kawan. Oh ini giliranku kok mau tak izin nonang istri lain, biasa gitu. Jadi tidak boleh. Makanya jangan, oh enak ya istri banyak, enak ya. Jadi kalau istri yang sedang haid, dia bisa jima istri yang lain. Nggak bisa begitu sembarangan. Ya jima ada jatahnya di tempat istri yang itu. Makanya capek ikhwan poligami itu. Ngatur waktunya tuh berat. Katanya. Anak sendiri mau coba tapi gagal. Jadi para ikhwan memang berat. Anak sendiri mikir berat. Ngatur waktu berat. Anak sudah ngatur jadwal kajian aja berat, capek begini apalagi ngatur harus di istri ini, di istri itu. Ya. Maka antum pikirkan 1000 kali kalau mau kawin lagi. Oh, emak-emak ini merasa didukung ini. Ya betul, pikir lagi. Kalau kita dipastikan, diduga kuat, mampu berbuat adil dalam hal giliran itu. Bukan dalam cinta. Dalam cinta boleh nggak adil. Boleh antum lebih cenderung pada istri yang nomor sekian, nggak masalah. Tapi adil dalam giliran, adil dalam nafkah dan semisalnya. Iki nanti kita kok mau tekondi sampai nang kene. Nanti mau. Oh kuburan yo. Jadi ibadah di kuburan ya. Tapi akhirnya Nabi memberitahukan Aisyah kalau dia diperintah oleh malaikat Jibril untuk mendoakan Ahlul Baqi'. Siapa yang pernah praktekkan ziarah kubur malam-malam ikhwan? Jam 12 bengi sapa? Daono. Ya, tapi Nabi berangkat. Kita sudah baca hadis, kita ada di perkataan muallif mana? Tarjamatu Ummi Salamah ya. Jadi kita berada di hadis Aisyah yang menyatakan bahwasanya siapa Ummu Salamah, jadi Aisyah menceritakan kalau Ummu Salamah itu melihat kanisah, melihat gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Kapan ke situ Ummu Salamah? Ketika hijrah bersama Abu Salamah. Ketika hijrah yang pertama. Kan hijrah Nabi ya, para sahabat itu 2 kali hijrah ke Habasyah, pertamanya, terus kedua hijrah ke Madinah. Nah, saat hijrah ke Habasyah itulah Ummu Salamah melihat ada gereja yang di dalam gereja itu ada suar, ada gambar-gambar patung-patung makhluk bernyawa, ya.
Maka Nabi bersabda, ulaika idza mata fihim rajulu as-salihu awil abdu salih, mereka itulah kata Nabi, yani orang-orang Nasara, kalau orang-orang saleh mati atau hamba yang saleh meninggal, maka dibangun di atas kuburnya tempat ibadah, lalu wasawwaru fiha atau fihi tilka suwar, lalu dibangun tempat ibadah dan dibuatkan patungnya. Ulaika syirrul khalqi indallah, mereka itulah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Haulai jama'u baina fitnatain, maka mereka ini membuat dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah kubur. Maknanya apa? Fitnah kubur maknanya yakni fitnah pengagungan kubur, bukan fitnah kubur munkar nakir, maksudnya bukan fitnah yakni menjadikan kubur tempat ibadah, pengagungan kepada kubur. Yang kedua fitnah apa? Tamasil, fitnah membuat gambar patung-patung. Nah, kita baca sekarang tarjamatu Ummi Salamah. Ini biografi Ummu Salamah. Siapa dia? Hiya Ummul Mukminin Hindu bintu Abi Umayyah. Dia tuh Ummul Mukminin, istri Nabi. Dan Nabi menikahi Ummu Salamah setelah Abu Salamah meninggal. Ya. Dan Ummu Salamah ini punya banyak anak dari Abu Salamah. Maka Nabi SAW punya anak tiri dari Ummi Salamah. Termasuk kan dari Khadijah pun punya anak. Ya. Jadi Nabi banyak anak-anak tirinya. Hiya Ummul Mukminin Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Ini suku yang dikenal mulia di kalangan Quraisy. Ya, Al-Makhzumiyah. Al-Qurashiyah yaitu dari suku Quraisy. Matat yang meninggal sanata isnaini wasittin, yaitu tahun 62 minal hijrah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Taib. Lalu dalam hadis disebutkan dzakarat li Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Dzakarat, dia menyebutkan. Siapa yang dimaksud? Yani Ummu Salamah. Itu. Yani Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi fi maradi mautihi, ketika Nabi sakit yang membawa kepada kematiannya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW meninggalnya sakit terlebih dahulu. Dan ini keindahan para ikhwan. Ya, jadi sakit lalu meninggal, atau meninggal sakit terlebih dahulu. Ini di antara keindahan kemuliaannya apa? Orang yang sakit digugurkan dosa-dosanya, dicuci dosa-dosanya. Maka sehingga kalau meninggal saat sakit berarti meninggalnya diharapkan untuk husnul khatimah. Maka sabar ketika sakit. Ya. Terus kanisah, kanisatan dengan dipatahkan kafnya, ya, yani ka, bukan kunisah, bukan kinisah, tapi kanisah, bifatil kaf wa kasrin nun, dan nunnya di kasrah, yani kani, bukan kanu, bukan kana, kanasah. Ada ustaz salah baca kanasiyah dulu, antum tahu? Ya, yang enggak usah tahu enggak apa-apa. Ada ustaz yang gondrong, dia bacanya kanasiyah. Lalu dikritik juga oleh kalangan mereka. Ustaz enggak bisa baca kitab katanya gitu. Taib. Kanisah bi fatil kaf wa kasrin nun. Apa arti kanisah? Ma'badun Nasara, tempat ibadahnya orang Nasara. Taib. Ulaika, ini dibaca boleh ulaiki. Ya, maka bi fatil kaf wa kasriha, boleh dibaca ulaika kafnya, boleh dibaca ulaiki. Itu. Ar-rajulu salih awil abdu as-salih, orang saleh atau hamba saleh. Hadza wallahu alam. Kenapa kata Syekh Fauzan ini ada atau rajul saleh atau hamba saleh? Ini wallahu alam kata Syekh adalah syakkun minar rawi. Ini keraguan-raguan rawi. Yani riwayat ini apakah Nabi itu ngomongnya rajul saleh atau Nabi itu ngomongnya Abdus Saleh. Cuman ini enggak la yuhimuna, tapi enggak penting bagi kita. Karena maknanya sama, mau rajul saleh mau Abdus Saleh enggak masalah. Apalagi disebutkan di sini au, ya. Dan ini menunjukkan kejujuran rawi. Jadi kalau rawi memang ragu, tapi ragu dalam hal ini tidak pengaruh gitu para ikhwan. Yang bahaya ragu itu kalau masalah hukum. Nabi menghukumi halal atau haram gitu ya, lalu rawinya ragu. Wah, ini bahaya. Hadis seperti itu hadis lemah. Tapi kalau cuma ragu nama seperti ini, rajul salih, lafaz seperti ini, maka tidak berpengaruh. Tilka suara ay allati dzakarat
Salamah. Itu gambar-gambar yang disebutkan ini oleh Ummu Salamah. Lalu kata Nabi fahaula sampai akhir hadis. Fahaula ini perhatikan ikhwan, dalam hadis di atas fahaula maka mereka menggabungkan mereka menggabungkan jama'u bainal fitnatain. Nah, lafaz ini fahaula jama'u bainal fitnatain, fitnatul kubur wa fitnatat tamasil, ini bukan sabda Nabi. Tapi ini adalah merupakan lafaz yang luar yang terkemasukin, enggak sengaja dimasukin. Oleh siapa? Oleh rawi. Nah, ini dalam ilmu hadis disebutnya mudraj. Mudraj itu ada pada sanad, ada pada matan. Mudraj itu apa? Tambahan yang bukan sabda Nabi tapi ketambahkan. Namun disangka itu sabda Nabi atau disangka bagian dari hadis Nabi padahal bukan. Itu lafaz ini adalah lafaz siapa dia? Kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi di sini para ikhwan, bentuknya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab yang nulis kitab tauhid ini membawakan lafaz ini sebagai apa? Dzakarul musannif, disebutkan oleh Imam Abdul Wahhab kat-tawdihi li ma'na al-hadis, untuk menyebutkan atau menjelaskan ya apa yang ada dalam makna hadis. Yani mereka menggabungkan dua fitnah. Apa fitnah yang pertama? Fitnah pengagungan kubur. Itu jadi fitnah para ikhwan. Dan fitnah terbesar yang menimpa umat Islam bermula dari fitnah pengagungan kubur. Ya. Sampai sekarang terfitnah umat Islam. Banyak yang berbondong-bondong mendatangi kubur-kubur keramat, mengagungkan kubur keramat, bahkan mereka bisa melakukan apa saja di situ. Antum lihat di YouTube, nyanyi-nyanyi, joget-joget di kuburan, diciumnya tanah kuburan, diciumnya nisan kuburan dan semisalnya. Ya. Orang yang mulia saja tidak boleh diagungkan seperti itu, apalagi ini hanya semata benda, yakni makam atau kuburan. Taib, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara global, anna Umma Salamah wasafat, bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan, yakni mensifatkan, yakni menyebutkan inda Nabi, di sisi Nabi. Wa huwa fi maradil maut, dan saat itu Nabi sedang dalam keadaan sakit, yang sakit itu maut, yakni membawa kepada kematian. Berarti sakit apa? Kan kalau sakit membawa kepada kematian, sakitnya sakit parah. Makanya pembukaan kematian itu ada dua pintunya, pintu sakit secara umum ya, pintu sakit dan pintu sekarat. Orang kalau sedang sakit ini belum sekarat, tapi sakitnya ini yang membawa kepada kematiannya kelak. Ya. Dan yang kedua pintu sekaratul maut. Nah, kita mentalkin itu saat maradil maut. Saat sakit itu kita talkin. Kalau saat sekarat itu sudah nyawa di tenggorokannya sudah sia-sia. Mayit pun sudah tidak tahu lagi, tidak mendengar lagi. Ya. Maka kalau kita mentalkin pada saat maradul maut. Nah, ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW di detik-detik akhir terus memperingatkan umat dari kesyirikan, memperingatkan umat dari perbuatan-perbuatan mengagungkan kuburan. Ini kan menunjukkan betapa besarnya pengaruh kubur dalam kehidupan akidah seorang muslim khususnya. Ya. Dan itu ditawarkan atau didagangkan istilahnya oleh tokoh-tokoh sehingga banyak umat ini tertipu. Ya. Ziarah kubur itu kan disyariatkan, ya, hanya tidak boleh safar, tidak boleh menganggap kuburan ini lebih afdal, lebih utama untuk kita sholat di situ, ibadah di situ dan semisalnya. Terus masyahadathu, apa yang dia saksikan oleh Ummu Salamah fi ma'badin Nasara, di tempat ibadah Nasara ini, berupa apa? Min suaril adamiyyin, berupa gambar-gambar makhluk bernyawa dari manusia. Fabayana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjelaskan as-sabab alladhi min ajlihi, ini sebab kenapa mereka membuat gambar-gambar patung-patung tersebut. Ittakhadhu hadhihi suwar, kenapa mereka membuat patung-patung tersebut. Wa huwal ghuluw, yaitu al-ghuluw, berlebihan dalam hal apa? Fi ta'dhimi shalihin, mengagungkan orang-orang saleh. Mimma ada, di antara perkara yang akan ada, apa ada? Menghantarkan, ya, menghantarkan bihim, yaitu melalui mereka, ila bina'il masajid, untuk membangun masjid, maksudnya membangun tempat ibadah, masjid itu maknanya.
ala kuburihim, di kubur-kubur mereka orang-orang soleh tersebut, wa nasbi suwarihim fiha, dan mereka membuat, menancapkan, memancangkan, menempel gambar-gambar di kuburan tersebut. Summa bayana hukma man fa'ala dzalik, lalu Nabi menjelaskan hukum orang yang melakukan hal itu, bi annahum syirarun nas, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Subhanallah jemaah, seburuk-buruk makhluk di muka bumi, orang yang bukan nyembah kubur loh. Ingat ikhwan, hadisnya itu kita harus perhatikan secara seksama. Nabi menyebut seburuk-buruk manusia itu bukan yang nyembah kubur, bukan. Yang beribadah kepada Allah di kuburan, bukan yang nyembah kubur. Yang beribadah saja itu seburuk-buruk makhluk, bagaimana pula yang nyembah kuburannya, yang meminta kepada ahli kubur. Gitu loh ikhwan. Ini yang sholat dia, yang sholat kepada Allah di kuburan, itu seburuk-buruk makhluk itu. Kan disebutkan dalam hadis syirarul khalq, seburuk makhluk siapa? Mereka orang yang menjadikan kuburan Nabi dan orang soleh sebagai apa? Masjid, sebagai tempat ibadah, bukan tempat berbuat syirik, bukan, sebagai tempat ibadah kepada Allah di kuburan itu. Dan itu bukan syirik, bukan, belum. Dia kan ibadah kepada Allah, bukan kepada kubur, kepada Allah, hanya di kuburan, dengan anggapan ini kuburan ini tempat yang mulia. Itu seburuk-buruk makhluk ibadah, seburuk-buruk makhluk manusia maksudnya. Allahu Akbar. Bagaimana pula dengan orang yang memang meminta kepada ahli kubur secara langsung? Ya, perhatikan di sini. Syirarun nas, kenapa? Li'annahum jama'u baina mahdurain, karena mereka telah mengumpulkan, menggabungkan antara dua bahaya besar fi hadas sani, dalam perbuatan mereka. Apa itu? Yang pertama fitnatul kubur. Apa itu fitnatul kubur? Bittikhadiha masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah kepada Allah. Itu fitnah kuburnya. Jadi bukan ibadah kepada kuburan. Kalau kepada kuburan ibadahnya bukan lagi seburuk-buruk makhluk, lebih dari itu lagi, itu perbuatan syirik akbar. Bukan lagi seburuk-buruk makhluk, yang lebih dari itu membuat apa namanya? Oh, itu syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk. Nah, terus yang kedua fitnah, yakni fitnatu ta'dhimit tamasil. Fitnah jadi mengagungkan gambar-gambar makhluk bernyawa, mimma yuaddi ila syirik, yang akan mengantarkan kepada syirikan. Cuman kenapa demikian kerasnya Islam dalam masalah ibadah di kuburan? Kepada Allah ibadahnya. Karena dalam rangka atau karena menghantarkan kepada kesyirikan, maka sarana-sarana menghantarkan kepada kesyirikan ditutup pintunya rapat-rapat. Ya. Baik. Munasabatul hadis bil bab. Kaitan hadis ini dengan bab kita apa? Anna fihi, ay fil hadis, ad-dalalatul wadihatu 'ala al-man'i min ibadatillahi 'inda kuburi salihin. Perhatikan ikhwan, bab kita ini bukan bab nyembah kubur, tapi bab kita ini bab ibadah kepada Allah tapi di kuburan. Baca Quran, sholawat, dzikir, sedekah, doa kepada Allah, minta rezeki ya nih. Kalau mendoakan mayit boleh. Ini babnya. Jadi dalam hadis ini ada dalil yang sangat wadihah, karena hadisnya nggak butuh penjelasan, susah-susah nggak butuh, jelas hadisnya. Wadihah, yang jelas, alal man'i, atas larangan, min ibadatillahi, tolong digaris bawah apa? Min ibadatillahi nya garis bawah. Jadi larangan ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada berhala, ibadah kepada Allah inda kubur salihin, di kuburan orang-orang soleh. Kenapa di kuburan orang soleh? Karena kalau kuburan bukan orang soleh nggak akan diagungkan dia. Kuburan preman nggak ada orang datang. Kuburan preman, kuburan orang soleh. Ibadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Wattikhadhiha masajida, dan menjadikan sebagai masjid. Apa maksud masjid di sini? Tempat ibadah, tempat sujud, tempat ibadah secara umum. Lianna dzalika min fi'li nasara. Kenapa dilarang orang Islam? Karena itu perbuatan Nasara. Selain itu juga dia menghantarkan kepada kesyirikan, dan juga perbuatan Nasara.
awaman fa'alahu fahuwa min syiralil khalqi, dan siapa orang yang melakukannya maka dia termasuk siapa? Seburuk-buruk makhluk di muka bumi. Nah, jelas para ikhwan ya penjelasannya. Baik, sekarang faedah dari hadis. Ma yustafadu minal hadis. Awalan, al-man'u min ibadatillahi 'inda kuburi salihin li'annahu wasilatun ila syirk wa huwa min fi'lin nasara. Jadi jangan hanya produk orang kafir Yahudi Nasrani saja yang diboikot, tapi juga produk akidahnya, ya, pemahamannya. Kalau suka menggaun kuburan adalah sifat mereka Yahudi Nasrani, maka kita pun boikot. Nggak boleh kita suka rame-rame datang ke kuburan orang-orang soleh dalam rangka tujuan taqarrub ibadah kepada Allah, ibadah di situ, sholat di situ dan semisalnya. Karena dia wasilah, apa wasilah? Li'annahu wasilatun, karena dia wasilah ila syirki, kepada kesyirikan, wa huwa min fi'li nasara, dan dia perbuatan orang-orang Nasara. Yang kedua, ayyuhal ikhwan, at-tahaddus, menceritakan amma yaf'aluhul kuffaru, atas apa yang dilakukan orang kafir itu boleh cerita, menceritakan tentang perbuatan orang kafir, untuk supaya apa? Liyahdarahul muslimun, agar orang Islam berhati-hati dari perbuatan mereka. Itu boleh, bukan termasuk menghina dan semisal, bukan, ya. Jadi at-tahaddus, karena Ummu Salamah buktinya ngobrol-ngobrol. Berarti juga boleh ngajak bicara orang yang sakit, ya jemaah, kalau tidak memberatkan. Buktinya Ummu Salamah cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, aku pernah melihat gini gimana. Tapi tetap kan yang ditanyakan tentang ilmu, ngobrol tentang ilmu dan semisalnya. Salisan, yang ketiga, at-tahdhiru, peringatan keras, minat taswir, dari membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Perhatikan ikhwan, terjemahannya jangan hanya gambar, karena gambar pohon pun gambar. Tapi ini maksud dengan surah adalah gambar yang ada kepalanya atau ada nyawa makhluk. Itu surah. Kata Nabi dalam hadis Baihaqi disebutkan, as-suratu hiya ra'su. Surah adalah gambar yang ada kepalanya, jadi ada makhluk hidup, ada kepala, ada makhluk. Fa idza qutiyatis surah ar-ra's laysat bisurah, maka kalau kepalanya dipotong maka bukan lagi disebut surah. Jadi kalau ada gambar makhluk bernyawa, makhluk hidup, kepalanya dibuang, maka itu bukan lagi as-surah, sehingga dibolehkan. Dan tidak boleh pula walaupun badan terpotong tapi ada kepalanya, tetap itu disebut surah. Jelas ya? Jadi tidak boleh gambar makhluk hidup itu gambar setengah badan ke atas ada kepalanya, atau utuh. Dan yang kedua yang dibolehkan kalau tidak ada kepala. Termasuk gambar kita, foto kita nggak boleh. Maka kalaupun terpaksa harus majang foto kita boleh, tapi buang kepalanya. Jadi tinggal badan itu nangisor. Boleh, mungkin kenangan waktu di mana gitu, dipajang, ya. Saat pernikahan pamer kepada orang yang masuk rumah kita, misalnya pamer, ya apa? Kepalanya buang semua, tinggal bawahnya. Ya. Tapi nggak gitu-gitu amat. Ngapain pula majang? Cuman maksudnya gini loh, kalau ada kita mungkin membeli barang benda yang ada gambar makhluk bernyawa ada kepalanya. Mungkin ada orang beli sofa yang mahal, lalu ada kepala ular naganya atau kepala burung dan semisalnya. Maka tinggal dibuang. Dibuat apa kepalanya, dibuang, dan boleh menggunakan sofa tersebut. Jadi jangan dibuang sofa-sofanya, sakabe eman. Dibuang saja kepalanya sehingga tidak lagi menjadi surah. Terus rabi'an, anna man bana masjidan 'inda qabrin, bahwa siapa yang membangun masjid, maksudnya tempat ibadah, 'inda qabrin, di kuburan, baik di sisi kubur, di atas kubur, di tengah atau di lingkungan ada kuburan di situ, berarti kuburan yang ada duluan itu jemaah. Karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu bisa dua makna. Bisa kuburan ada terlebih dahulu lalu dibangun di situ masjid tempat sholat, atau tempat sholat dulu ada duluan, ada tempat sholat masjid ya nih, baru dikubur manusia di situ.
di wilayah masjidnya, baik di depan mihrab, di kiri masjid, di kanan masjid, di belakang masjid. Selama itu tanah masjid, maka nggak boleh. Kecuali di luar tanah masjid boleh. Jadi boleh masjid menghadap makam tuh boleh. Masjid di sampingnya makam nggak masalah, asal makam itu bukan tanah masjid. Namun afdol nanti ditutup. Ada tutup pembatas, entah tembok ya, antara tanah masjid dengan tanah makam. Tidak masalah para ikhwan. Bahkan Masjid Nabawi belakangnya kan, Masjid Nabawi belakangnya apa? Kuburan Baqi, makam Baqi, nggak masalah. Tapi kuburan Baqi bukan masjid. Yang tidak boleh itu lahan masjid dijadikan kuburan, mengubur manusia di situ. Nah, mana yang duluan datang itu yang lebih berhak. Kalau kuburan yang lebih dulu ada, maka kuburan yang lebih berhak, maka masjid dipindahkan atau dirobohkan, dihancurkan. Kalau masjid yang duluan ada, orang dikubur di situ belakangan, maka masjid yang berhak ada di situ dan kuburan harus digali, dipindahkan ke pemakaman kaum muslimin. Demikian. Maka sama saja, baik kuburan dulu ada lalu masjid, atau masjid duluan baru kubur masuk, tetap kita tidak boleh sholat di tempat tersebut. Ya. Maka anna man bana masjidan inda qabri rajulin salih fa huwa min syiraril khalqi. Siapa yang membangun masjid di kuburan orang saleh atau laki-laki saleh, maka dia termasuk di antara seburuk-buruk makhluk. Wa in hasunat niyatuhu, walaupun niatnya hasunat, walaupun niatnya apa? Niatnya baik, ya. Baik. Walahuma, ini hadis agak panjang, masih ada kaitan juga dengan hadis sebelumnya. Walahuma yani maksudnya Bukhari Muslim. Anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika nuzila itu maknanya ketika turun kepada Nabi atau ketika diturunkan kepada Nabi, maka boleh dibaca lamma nazala, boleh nazala, boleh nuzila. Dan ini maknanya turun kepada Nabi bisa bermakna ketika turun malaikat maut gitu. Artinya kematian. Ya. Turun kepada Nabi maksudnya malaikat maut yang mencabut nyawa Nabi. Yani ini berarti menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka taufiqa maknanya yani Nabi memulai. Yatrahu khamisatan yatrahu, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan, yani mengurungkan ya, khamisah, kain khamisah, yani yatrahu itu apa? Mengurungkan ya, ala wajhi, ke wajahnya Nabi. Jadi saat Nabi SAW mau meninggal, dalam kondisi Nabi sedang sakit, parah-parahnya sakit, Nabi mau meninggal, maka Nabi mengurungkan apanya? Mengurungkan kain khamisah. Khamisah itu kain yang kain yang bagus, yang lembut, yang memiliki corak. Yani al-kisa lahu a'lam, kain yang ada corak itu khamisah. Lalu fa'idha tama, ketika Nabi merasa sesak karena wajah ditutup kain khamisah oleh beliau sendiri, maka kasyafaha, Nabi buka kembali. Ini dalam posisi sakitnya. Faqala huwa kadzalik, dan Nabi bersabda saat Nabi dalam keadaan membuka wajahnya tersebut. Apa kata Nabi? La'natullah. Ini berita tapi maknanya bisa doa, bisa juga bermakna berita. La'natullah artinya Allah melaknat. Ini bisa berita, artinya memang telah dilaknat. Siapa? Alal Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Ini yang pertama, berita. La'natullah yani Allah telah melaknat. Atau la'natullah bisa bermakna doa, yani semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Tapi dua-duanya ini benar, gak masalah. Karena semoganya Nabi, ingat ikhwan, semoganya Nabi itu apa? Pasti. Jadi semoganya Nabi itu pasti. Beda dengan semoga kita. Kalau kita enggak. Kalau Nabi mengatakan la'ala, atau Allah dalam Quran la'alakum tatakun, mudah-mudahan, semoga kalian menjadi orang bertakwa, semoganya ini pasti. Maka antara berita atau doa ini nggak peduli, sama saja maknanya. Ini Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai
masjid. Ingat apa arti laknat kemarin? Laknat itu artinya dijauhkan, ya. At-tardu wal ib'ad min rahmatillah, itu laknat. Apa laknat artinya, kawan? At-tardu, at-tardu wal ib'adu, pengusiran dan penjauhan min rahmatillah, dari rahmat Allah. Ada yang selamanya, ada yang sementara. Kalau selamanya bagi orang kafir, orang musyrik. Adapun sementara, laknat Allah itu sementara bagi orang beriman, bagi ahli tauhid. Orang beriman, ahli tauhid, namun melakukan dosa-dosa besar. Ahli tauhid tapi makan riba, ahli tauhid tapi berzina, ahli tauhid ya. Dan tidak membatalkan tauhidnya, tapi mengurangi tauhidnya. Nah itu dilaknat juga itu, namun laknatnya sementara. Taib. Jadi la'anallah atau laknatullah ini bisa bermakna khobariyah, bisa bermakna doa, ya. Bisa berita, bisa doa. Yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai apa, jemaah? Sebagai masjid. Nah, menjadikan kubur sebagai masjid itu 3 macam. Menjadikan kubur sebagai masjid salah satu dari 3 macam ini. Yang pertama, apa judulnya kita nih? Ittikhadu al-kubur masajid. Ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Yakun ala salasati suwar, ada 3 bentuk. Satu dari 3 bentuk ini. Apa yang pertama? An yasjuda alal qabri, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang pertama apa? An yasjuda alal qabri. Apa artinya? An yasjuda alal qabri, apa artinya? Sujud di atas kubur. yakni menjadikan kubur makana sujudihi, menjadikan kubur sebagai tempat sujud. Dan bentuk ini para ikhwan tidak banyak ya, tidak banyak. Yang kedua, an yusalliya ilal qabri, an yusalliya ilal qabri, apa artinya? Ila, lo ila ya, kalau ala itu kan di atas, kalau ila mengarah ke pak. Apa yang kedua? An yusalliya ilal qabri, salat menghadap, jadi kubur di hadapannya. Kecuali salat apa tadi? Salat gaib, salat jenazah. Dan ini datang hadis tentang larangan, kata Nabi apa? La tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Itu hadisnya. La tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Jangan kalian salat menghadap kubur atau jangan kalian salat di atas kubur. Yang ketiga, para ikhwan, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah yang ketiga adalah an yattakhidal qabra masjidan bi ayyaj'al al-qabra fi dakhil bina'il masjid. Na'ud. An yaj'al al-qabra fi dakhil bina'il masjid. Ini yang ketiga. Apa yang artinya? An yaj'ala al-qabra fi dakhili bina'i al-masjidi. Apa artinya? Menjadikan kuburan di dalam wilayah masjid atau bangunan masjid. Jadi ngubur orang di wilayah masjid. Ini juga banyak terjadi. Oleh karena itu kan kuburan Nabi Muhammad SAW itu di luar mana? Di luar masjid.
Dikubur Nabi di mana? Di rumahnya Aisyah kan. Rumah Aisyah itu bukan masjid. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, hatta di zaman Utsman. Di zaman Utsman perluasan masjid besar-besaran di zaman Utsman tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam. Tapi saat di akhir generasi sahabat sudah nggak ada, di zaman tabi'in, zaman Khalifah Malik bin Marwan, ya, dimasukkanlah ketika perluasan Masjid Nabawi ke dalam masjid. Jadi hukum asalnya masjid kuburan Nabi di luar masjid. Dan ini pemahaman Imam Syafi'i para ikhwan, nggak boleh bangun kuburan di tembok kuburan. Maka kata Imam Syafi'i, akrahu, saya tidak menyukai an yurfa'al qabru ila biqadri ma na'rifu annahu qabrun. Tidak boleh meninggikan kuburan kecuali seukuran yang kita tahu kalau itu kuburan, 1 jengkal. Likai la yuwata wa la yujlas alaihi, supaya tidak ada yang melangkahi atau yang mendudukinya. Jadi harus ada tanda kalau itu kubur. Cuman tidak boleh tinggi-tinggi dibangun gitu. Itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qaru an yubna 'alal qabri masjidun. Tolong dicatat perkataan Imam Syafi'i ini. Qala al-Imam Syafi'i dalam bab kita nih ya. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab jilid 1 halaman 317. Apa kata Imam Syafi'i? Wa akrahu, dan saya tidak suka an yubna 'alal qabri masjidun. Saya tidak suka dibangun di atas kubur tempat ibadah. Wa an yusawwa, dan saya juga tidak suka kuburan itu diratakan. Au yusalla alaihi, atau salat di atas kubur, atau sholat di atas kubur. Demikian pula imam-imam yang lain jemaah. Jadi ajaran kita ini ajaran yang sesuai dengan para imam yang 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik. Mana lagi? Yuhadziru ma sana'u. Udah selesai itu, sudah perkataan Imam Syafi'i selesai. Yuhadziru, ini perkataan kepada hadis lagi tadi. Yuhadziru ma sana'u, maka mereka diperingatkan atas apa yang mereka lakukan. Walau ladzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjidan akhrajahu. Artinya mereka itu, ya, mereka bukan mereka, beliau memperingatkan agar menjauhi perbuatan mereka tersebut. Seandainya bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Ini dikhawatirkan kalau kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Tapi kita baca sedikit dari penjelasannya. Yang pertama, lahuma. Walahuma tadi siapa? Maksudnya ay al-Bukhari wa Muslim, wa huwa yughni an qawlihi fi akhirih akhrajahu. Kalau disebutkan walahuma, yakni milik Bukhari dan Muslim riwayat ini, maka wa huwa yughni, maka dia mencukupi dari perkataan fi akhirih dalam akhir hadis akhrajahu. Akhrajahu apa artinya? Akhrajahu itu yang dikeluarkan oleh 2 imam, ini Bukhari dan Muslim. Maka fala'alahu, maka bisa jadi, ya, kalimat akhrajahu ini bisa jadi sabqu qalam. Artinya sabqu qalam itu typo. Sabqu qalam. Apa artinya sabqu qalam? Didahului oleh pena, maksudnya apa? Salah nulis, tidak sengaja, atau typo istilahnya. Nah, anha ay an Aisyah radhiyallahu anha, lama nuzila, kalau didomahkan nunnya nuzila, ya, wa kasri zai, dan zainya dikasrah jadi nuzila,
Yani nazala bihi malakul maut, maksudnya turun kepada Nabi malaikat maut. Ya. Taufiqo, apa taufiqo? Dengan bikasratil fa wa fatihah, dengan mengkasrahkan fa, taufi. Boleh juga dibaca fathah dengan tafaqo, tofaqo. Boleh taufiqo, boleh tofaqo. Yani apa maksudnya? Ja'ala artinya memulai atau menjadikan, boleh. Khamisah kisalahu alam ay khutut. Kalau khamisah pakaian yang memiliki corak. Iktamma biha yani ghammatuhu. Maksudnya igtanna biha yani sesak dengan kain itu. Ay ghammatuhu, membuat sesak. Yani fahtabasa nafasuhu, jadi nafasnya tertahan, anil khuruj, dari keluar. Apa artinya berarti? Sesak gitu. Kasyafa, maka Nabi membuka tutup wajah tadi. Ay azalaha an wajhi syarif, ini Nabi menurunkannya kain khamisah tadi dari wajahnya yang mulia beliau. Faqala huwa kadzalik, dan Nabi berkata, bersabda dalam kondisi demikian, ay fi hadhil halah, ini dalam keadaan seperti itu, al harijati, dalam hal yang al harijah, yang tidak nyaman seperti itu, dalam hal Nabi tersengal-sengal atau Nabi dalam keadaan tersesak-sesak seperti itu, Nabi bersabda, yuqasi syiddatan naza'. Kenapa Nabi seperti itu? Karena beratnya menghadapi sakaratul maut. Lalu yuhadiru ma sana'u, yani Nabi memperingatkan, yani Nabi la'anahum, melaknat, tahdiran li ummati, sebagai bentuk peringatan bagi umatnya, antasna'a ma sana'u, agar tidak melakukan apa yang mereka lakukan umatnya. Yani oleh orang-orang Nasrani lakukan, umat enggak boleh meniru. Walau la dzalik, seandainya bukan karena hal itu, yani maksudnya seandainya tidak khawatir, lihat, laula tahdhirun nabi mimma sana'u wa la'nuhu man fa'alahu. Ini seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperingatkan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan, ya, dan tidak melaknat pelakunya. Ini Nabi khawatir melakukan perbuatan yang telah mereka lakukan umat Islam ini, dan juga Nabi khawatir mendapat laknat. Maka niscaya la ubriza qabruhu, akan ditampakkan kubur Nabi, yakni bukan di rumah Aisyah, tapi dikuburkan di pemakaman umum. Ai la dufina kharija baitihi, dikuburkan di luar rumahnya. Jadi khasyya, apa khasyya? Diriwayatkan dengan fathah kha-nya, khasyya bil bina lil fa'il, yang sebagai fa'ilnya. Wal makna yani anna rasul huwa alladhi amarahum bi adami ibrazi qabrihi. Yani maknanya berarti Nabi SAW yang memerintahkan agar kuburnya tidak ditampakkan. Juga diriwayatkan dengan mendomakan kha-nya, khusyya. Kalau ini kan khasyya. Kalau khasyya berarti fa'ilnya adalah Nabi di sini. Khasyya. Jadi fa'ilnya kembali kepada Nabi. Tapi kalau khusyya dengan namanya bina maf'ul, khusyya, ditakutkan, maka maknanya menjadi apa? Anna sahabahumul ladina khasyu, yang takut jadi para sahabat, yang mereka takut akan hal itu, yaitu umat akan jatuh kepada kesyirikan dengan berbuat mengagungkan kubur seperti orang-orang Yahudi, orang Nasara. Maka falam yubrizu qabrahu, sehingga kuburan Nabi tidak ditampakkan di luar rumahnya. Taib, jadi sengaja di antara hikmah kenapa kuburan Nabi tidak tampak di luar, di tempat umum, agar manusia terhindar dari mengagungkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sampai sini nanti kita lanjut di makna global terhadap hadis. Wallahu taala a'lam. Tapi bagaimana dengan pondok pesantren yang di dalamnya terdapat kubur? Biasanya kuburan kiainya atau biasanya kuburan kiai, ini bukan kuburan umum. Jadi maksudnya di pondok pesantren itu ada kuburan khusus gitu ya, kuburan-kuburan kiainya, dan dia bukan untuk umum tapi untuk kiai tertentu atau wali, wali tertentu dan semisalnya.
Maka yang pertama, menguburkan orang di tempat khusus ini menyelisihi sunnah para as-salaf, di mana para salafus saleh menguburkan jenazah di pemakaman umum siapapun orangnya. Maka ini dipraktekkan di Saudi Arabia. Para raja Saudi dikuburkan tidak di kuburan-kuburan para raja, nggak ada. Di kuburan-kuburan para pangeran Saudi Arabia nggak ada, tapi di kuburan umum. Ya, umum yang kaum muslimin dikubur di situ, termasuk para sahabat. Di kuburan Baqi ada kuburan Utsman, kuburan Ahlul Bait, para istri-istri Nabi. Dan itu kuburan umum sampai sekarang. Maka menguburkan jenazah di tempat yang umum ini bagian dari sunnah para as-salaf. Adapun masalah Nabi, Abu Bakar dan Umar, ini merupakan kekhususan dan ini sebagai dalilnya adalah ijma para salaf, ijma sahabat. Maka kita tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan nanti ketika dikuburkan di tempat umum khusus seperti itu, pondok pesantren misalnya, nanti dikhawatirkan tempat itu akan menjadi tempat yang dikeramatkan karena ada kuburan orang saleh di situ. Sehingga di pesantren dianggapnya ini pesantren lebih unggul dari pesantren lain karena ada kuburannya, bukan karena masalah keilmuannya. Ini juga yang menjadi fitnah bagi umat. Makanya hindarkan sama sekali kuburan-kuburan yang di situ terdapat mengundang fitnah bagi umat Islam. Allah taala alam. Naqti bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih lama. Adanya berapa? Hah?